Lewat laporan keuangan 4 tahun terakhir, saya akan coba analisa fundamentalnya saham PTBA. Lalu lewat proyeksi dividen tahun 2023, saya akan coba hitung kisaran harga wajarnya saham PTBA. Tapi sebelum dimulai, saya punya info bahwa saya punya bocoran 3 saham yang layak invest. Kenapa saya kasih status layak invest? Karena saham-sahamnya itu memenuhi 3 kriteria penting. 1, fundamentalnya mewah. 2, valuasinya murah. Dan 3, prospeknya cerah. Bocoran 3 saham yang layak invest ini bisa Anda akses lewat link yang saya taruh di deskripsi. Oke, kita mulai videonya. Video ini direkam 6 Maret 2023 saat closingnya di 3960. 6 Maret PTBA 3960. Oke, sama. Kita mulai dari topik pertama, topik ekuitas. Ekuitas PTBA di sepanjang tahun 2022 atau biasa disebut ekuitas Q4, ekuitas kuartal 4, itu ada di 28,7 triliun. Di mana 28,7 triliun ini adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Bisa kita lihat tahun sebelumnya cuman 24 T, tahun sebelumnya 16,7 T, tahun sebelumnya 18,2 T. Jadi ekuitas sekarang adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Selesai topik ekuitas. Sekarang kita ke topik laba. Laba PTBA di 2022 itu 12,5 triliun. Tahun sebelumnya 7,9 triliun. Tahun sebelumnya 2,3 triliun. Tahun sebelumnya 4 triliun. Jadi 12,5 triliun sekarang adalah laba terbesar selama 4 tahun terakhir. Nah, kita recap. Labanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan bahkan terbesar selama 4 tahun terakhir. Ekuitasnya terus membesar dari tahun ke tahun. Dan bahkan terbesar selama 4 tahun terakhir. Laba yang terus meningkat dan ekuitas yang terus membesar bisa disimpulkan fundamentalnya si PTBA mewah. Oke? Dari 2 janji saya di awal, yaitu saya akan menganalisa fundamental dan menghitung kisaran harga wajar, udah saya tunaikan 1. Saya udah analisa fundamentalnya, yaitu mewah. Sekarang kita masuk ke topik dividen. Topik dividen buat apa? Topik dividen buat akhirnya saya ngitung kisaran harga wajarnya saham PTBA. Tapi sebelum saya hitung, Anda yang masih nonton video sampai menit sekarang, entah karena Anda suka dengan gaya saya atau enak melihat template Excelnya, saya minta tolong ke Anda untuk like video ini dan tulis PTBA di komen. Buat yang mau melakukan, saya ucapkan terima kasih banget karena semakin banyak yang like video ini dan tulis PTBA di komen, di saya pribadi hati saya makin bahagia. Kalau di sudut pandang algoritma YouTube, maka video saya akan makin banyak direkomendasikan oleh YouTube ke para penggunanya. Gitu ya. Oke, kita balik lagi ke topik dividen. Di dividen ada 3 istilah. Dividen itu tentang bagi-bagi keuntungan perusahaan ya. Keuntungan perusahaan disebutnya EPS. Lalu dari total keuntungan tersebut yang akhirnya dibagiin ke investornya itu disebut DPS. Lalu berapa persen dari total keuntungan itu disebut DPR. Contoh, di 2019 keuntungannya PTBA, di 2019 EPS-nya PTBA itu 352. Lalu yang dibagiin ke investor 326, DPS-nya 326. Lalu DPR-nya 93%. Karena 326 itu adalah 93% dari 352. Jadi ngomongin dividen, simpelnya adalah ngomongin DPR. Di 2020 DPR-nya 36%. Ini 2020 musimnya kesusahan, nggak cuman orang, perusahaan besar juga kesusahan pandemi. Dan sangat wajar kalau misalkan sebuah perusahaan itu nggak bagi dividen, itu sangat wajar karena di tengah ekonomi yang saat itu lagi carut marut.
Tapi tidak dengan PTBA. PTBA tetap membagikan dividen meskipun DPR-nya hanya 36%. Di 2021 seperti balas dendam, DPR dia 100%. Nah, sekarang sebelum menemukan kisaran murah, wajar, dan mahalnya PTBA, kita harus menjawab nih, harus memprediksi. Kira-kira PTBA berapa nih DPR-nya untuk EPS selama 2022? EPS dia, keuntungan dia udah megang 1091. Nah, DPR-nya berapa nih? Gitu ya. Saya bikin 3 skema. Skema pesimis. Sebentar, mau saya ada gangguan. Skema pesimis, DPR-nya 36%. Kenapa saya tulis 36%? Karena ya sepesimis-pesimisnya saya, setiba-tiba PTBA cuman bagiin berapa gitu DPR ya. Saya akan asumsikan sepesimisnya 36%. Dari mana? Karena ya pernah di 2020 dia membagikan tapi kecil banget, yaitu 36%. Jadi kalau ditanya paling pesimisnya, saya akan tulis akan perkirakan di angka 36%. Kalau skema percaya dirinya ya, yang artinya minimal banget tercapai gitu, saya akan tulis 50%. 50% dari mana? 50% karena ini adalah angka default, angka standar, angka lumrah, angka umum kalau perusahaan bagi dividen. Dan kalaupun perusahaan mau melakukan ekspansi atau akuisisi segala macam, itu masih bisa karena 50% dibagiin ke investornya, 50% masih dipakai sama perusahaan untuk muter, untuk akuisisi, untuk ekspansi. Lalu ada skema optimis ya, harapan tinggi, yaitu dia akan membagikan di DPR 93% atau 100% ya. Nah, saya akan pakai yang mana? Nah, ini saya akan pakai enggak yang optimis ya, enggak yang paling optimis, bahkan yang percaya diri aja saya nggak pakai. Saya akan pakai yang paling pesimis ya. Untuk menentukan harga wajar nih, saya akan pakai yang pesimis. Kenapa? Kalau yang pakai pesimisnya aja masuk ya, normal atau terlihat sebuah peluang, nggak usah ngomongin ketika DPR-nya yang confident atau yang optimis ya. Jadi saya akan pakai angka 36%. Nah, keluar nih ya. Berarti murahnya PTBA dengan, sekali lagi nih, dengan catatan DPR hanya 36% ya. Itu maka harga murahnya PTBA itu ada di 3.927. Atau dari harga sekarang baru kelewat 1%. Jadi PTBA di harga sekarang ini masih murah ya. Lalu untuk wajar itu berarti boleh dibeli gitu ya. Lumrah dibeli, normal aja untuk dibeli ada di 5.800. Mahalnya ada di 7.800. Ya. Jadi sekarang PTBA valuasinya hanya dengan berpikir DPR cuma di 36% saja, itu masih ada di kisaran harga murahnya. Kewajarnya belum, apalagi kemahalnya. Dengan harga sekarang, untuk kewajarnya masih ada potensi 49%, dan kemahalnya masih ada potensi naik 98%. Oke, jadi sampai sini nih, saya udah tunaikan 2 janji saya. Fundamentalnya PTBA mewah, valuasinya PTBA murah. Oke. Jadi kalau ada yang baru mau masuk nih, kalau Anda nanya ke saya, saya akan jawab ya valuasinya PTBA murah. Nah, kalau saya udah ngejawab kayak gitu, aksi yang Anda mau ambil, mau masuk apa enggak, itu terserah Anda. Saya nggak mau menganjurkan, saya hanya memberikan analisa saya. Kalau saya pribadi, saya udah masuk duluan sebelum analisa ini dibuat. Saya udah masuk PTBA itu di harga berapa, saya lupa. Pokoknya intinya PTBA saya sekarang floating profit itu sekitar di 15%. Nggak banyak-banyak, nggak kayak udah 100% gitu, nggak. Baru cuma sekitar 15%. Gitu ya. Oke. Nah, itu soal kalau baru mau masuk sekarang. Nah, sekarang soal pertanyaan kalau misalkan lagi di keadaan floating loss ya, atau misalkan keadaan mau beli tapi bukan untuk jangka pendek, setidaknya misalkan untuk 2 tahun sampai 2024, sampai di 2024 itu kan berarti nanti akan bagiin dividen keuntungan 2023. Nah ya, jadi kalau punya plan baru mau masuk nih, tapi punya plannya nggak cuma sebentar, punya plannya minimal 2 tahun. Nah, gimana nih analisanya dari sudut pandang dividenologi gitu ya?
Oke, saya akan tambahin. Mari kita sama-sama hitung. Ekuitas tahun 2023, tahun depan kira-kira berapa? Di sini, karena namanya kira-kira, saya akan juga pakai yang hitung-hitungannya nggak terlalu optimis. Jadi, kalau nggak kecapai, kita udah tahu, karena itu hitungan yang nggak pakai hitungan optimis. Kalau saya di sini tulis 19%, iya kalau tahun depan kecapai 19%. Ya, kalau nggak kecapai, ya. Jadi di sini saya akan langsung banting harga aja, bagi 2 sekalian. Biar apa? Biar drastis gitu pengurangannya ya. 19% bagi 2 berapa? 9,5%. Saya tulis 10% aja ya. Oke. Lalu book value. Book value itu adalah topik tentang kira-kira kita buat nyari tahu harganya kira-kira kalau ternyata terjadi penurunan tuh keberapa sih paling parahnya gitu dari sepanjang lihat sejarahnya 4 tahun terakhir. Oke. Kita lihat PBV-nya 4 tahun terakhir. Ini 1,96, ini 1,4, ini 1,8, ini 1,52. Paling rendah 1,18 ya di 2021. Saya akan pakai angka itu. 1,18. Lalu sekarang kita ke laba. Laba kira-kira tahun depan berapa? Kalau saya tulis 59%, itu terlalu optimis. Saya banting harga, saya potong 50% lagi. 60% kita buletin bagi 2, 30%. Lalu DPR di 2023 ya. Berapa nih kira-kira? Saya pakai yang paling parah lagi, anggap aja 36% lagi. Nah, sekarang lihat ke bagian paling kanan sini. Jadi, apabila Anda sekarang masih floating loss, ya, atau Anda mau masuk dengan plan setidaknya ngehold 2 tahun sampai 2024, sampai tanggal pembagian dividen hasil keuntungan 2023, maka resikonya ngehold 2 tahun ke depan itu secara minus harga itu 18,3%. Dari mana 18,3%? Karena menggunakan PBV 1,1. Dari mana 1,1? Karena ini adalah PBV terendah selama 4 tahun terakhir, yaitu di 2021. Nah, namanya resiko bisa nggak kecapai, artinya bisa nggak pernah nyentuh turun segitu, ya, 1. Bisa pernah nyentuh ke segitu, jadi di masa yang akan datang bisa jadi pernah akan nyentuh ke situ, atau bisa jadi lebih parah, lebih turun lagi. Itu namanya risiko, ya. Tapi kalau dipikir-pikir 2021 itu adalah pas lagi jatuh-jatuhnya harga batu bara. Pantes dia PBV-nya 1,1. Nah, sekarang harga batu bara memang turun, memang. Dan ada 2 kemungkinan, lanjut turun atau stuck di harga sekarang. Nah, pertanyaannya adalah 2021 itu dulu berapa harga batu baranya? Pas lagi dia turun banget. Yang sekarang akan nggak menuju ke situ? Nah, itu diserahkan ke Anda, ya. Kalau menurut saya, ini menurut saya pribadi ya, karena saya masuk juga di PTBA, saya juga masuk di TMG, saya juga masuk di Adro. Menurut saya ke depannya tentang harga batu bara itu masih ada dua kemungkinan. 1, akhirnya naik, atau stuck di situ aja. Atau kalaupun turun, nggak nyentuh sampai harga di pas lagi 2021. Itu menurut saya, menurut pandangan saya. Kalau Anda nanya, jangan menurut pandangan Anda dong, yang benar datanya. Ya emang nggak ada yang bisa tahu juga datanya. Anda mau paksa investor paling sadis juga nggak tahu, karena itu memang banyak faktor kan. Entah siapa atau Rusia memperpanjang perangnya atau segala macem lah, Cina ngapain lah segala macem. Jadi banyak faktornya. Jadi menurut saya soal harga batu bara ke depannya itu masih bisa 2 kemungkinan tadi. Stuck atau bisa naik. Kalau naik kan bagus, minimal stuck aja, minimal harganya di harga sekarang, atau lanjut turun ke bawah. Nah, itu masih misteri. Jadi soal resiko bisa terjadi atau bisa enggak. Nah, ini resiko nih, masih 50-50. Tapi kalau soal dividen, ini udah agak hampir pasti. Agak. Kenapa saya bilang agak? Karena nggak ada yang pasti di saham, ya. Dan saya juga bukan Tuhan, jadi kalau saya bilang pasti udah kayak siapa aja gitu kan. Jadi saya akan bilang agak hampir pasti. Kenapa? Karena memang sepanjang sejarah si PTBA nggak pernah bolong. Lihat,
2003, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Selalu bagi dividen. Ya. Jadi dividen ini, perhitungan bagi dividen ini agak hampir pasti. Dan ingat, ini dividennya kita ngitungnya dengan DPR cuma 36%. Udah DPR paling sadis, paling amit-amit, dimana itu adalah DPR pas tahun 2020, 36%. Ya, jadi potensi seamit-amitnya selama 2 tahun ke depan harga minus 18,3%. Sedangkan yang kayak agak hampir pastinya dapatnya dari dividen aja 22,8. 22,8 dikurang 18,3 sekitar 4%-an. Jadi secara resiko penurunan harga yang belum tentu kejadian, bisa juga kejadian, dibandingin yang hampir pasti dari dividennya, returnnya ya 22%, maka PTB ini hampir bisa dibilang nggak ada resiko. Ya, udah gitu juga dari dividen ini pakai DPR 36%, pakai DPR paling pesimis. Ya, anggap nih, tiba-tiba PTB di antara 2 tahun ini ya, di antara 2022 nih, anggap nih, satu aja di ke 50% ya, mana? Katakanlah yang ini ya, yang 2022 ya, yang mau bagiin dividen di tahun 2023 ini ya, katakanlah 50%. Udah jadi 26% dividennya. Dari dividennya aja. Kalau Anda nggak tahu gambarnya gimana, anggap aja Anda punya uang 100 juta nih, ya. Anda masukin semuanya ke PTBA nih ya. Anggap Anda masukin 100 juta, Anda ngehold aja 2 tahun, sampai 2024, Anda tuh berarti dapat 26%. Dari dividennya aja. Nah, ini cara memaknainya tuh seperti itu. Nih angka dividen tuh cara memaknainya seperti itu. Belum dari capital gain, dari harga kenaikan. Jadi dapat 26% ini dari seandainya 2 tahun ke depan tuh harga PTB tetap di 3960 terus gitu ya. Udah dapat dari dividennya aja udah 26,6%. Bagaimana kalau 2023 tiba-tiba 50%? Juga. Nah, dari dividennya aja udah 31%. Ya. Bagaimana kalau tiba-tiba salah satu di antara ini 93%? Wah, udah 47%. Anda masukin 100 juta, 2 tahun lagi dapat 47 juta tanpa si 100 jutanya harus dijual. Gimana tuh? Nah, tapi itu terlalu optimisnya ya. Kita pakai aja yang tadi. Yang senestapannya 36%, DPR-nya ini 36% juga. Oke. Nah, saya masuk PTB tadi saya bilang saya floating profit sekarang di 15%. Itu saya masuknya PTB juga sama ngitung pakai kayak gini, tapi saya ngitungnya bukan pas lagi laporan kuartal 4 keluar. Ini kan baru nih. Saya pas laporan kuartal 3 keluar saya ngitung kayak gini, dan dari segi baru mau masuknya aja murah, wajar sama mahalnya waktu itu bagus. Ya apalagi saya mikirin sekarang udah tahu resiko hold 2 tahunnya. Ini resiko hold 2 tahun bisa dihitung kalau udah keluar laporan Q4. Ya. Saya setelah hitungan kayak gini makin mau nge-hold lagi minimal sampai 2024 gitu. Waktu itu saya masuk belum bisa nih ngitung ini karena masih laporan kuartal 3. Tapi ngelihat murah wajarnya mahalnya masih masuk, saya masuk. Nah, ternyata sekarang naik. Ya saya sih nggak peduli juga ya mau naik mau turun karena saya fokusnya ke dividen kan. Saya bilang di awal saya ngitungnya berdasarkan dividen. Jadi ketika udah laporan tahunannya keluar, ngeliat hitung-hitungan yang kayak gini, ya saya makin ya udah nge-hold aja udah sampai 2024 gitu. Oke gitu, sebagai penutup kalau Anda suka analisa seperti ini, analisa yang tidak ngepom-pom ya semoga, dan juga tidak tebar fear, netral-netral aja. Silakan subscribe channel Saham Nyantai, dan kalau Anda pengen mendapatkan tadi ya bocoran 3 saham yang layak invest, yang fundamentalnya mewah kayak PTBA, valuasinya murah kayak PTBA, dan prospeknya cerah, silahkan akses dengan klik link yang saya taruh di deskripsi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.